Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakil Anam, NIM 2021-54004. Saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Calibration Periodicity of Full-Time Assigned to Legal Industrial Metrology. Periodisitas kalibrasi tangki bahan bakar ditugaskan ke metrologi legal industri studi kasus. Pendahuluan. Prosedur pengawasan metrologi tangki bahan bakar meliputi kalibrasi dan verifikasi awal, dan selanjutnya itu penting perlu diperhatikan bahwa verifikasi awal tangki bahan bakar melibatkan prosedur kalibrasi yang mana adalah serangkaian operasi yang dilakukan untuk membangun dalam kondisi tertentu hubungan antara level cairan dalam tangki dan volume cairan. Akibatnya, selama verifikasi awal, tabel kelulusan tangki dibuat untuk menentukan minimum dan batas pengukuran maksimum berdasarkan evaluasi ketidakpastian diperluas yang tidak melebihi kesalahan maksimum yang diizinkan. Selama verifikasi berskala berikutnya ternyata benar bahwa ketidakpastian pengukuran volume yang dievaluasi tidak melebihi maksimum yang diperbolehkan. Selain prosedur pengawasan metrologi, teknis pemeliharaan tangki juga sangat penting. Ini adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan hal tersebut. Tangki dan perlengkapannya memenuhi tujuan dan kondisi yang dimaksudkan selama periode tersebut digunakan untuk memastikan penggunaan tangki yang aman. Pemeliharaan teknis dan metrologi pengawasan berbeda, tetapi pada saat yang sama prosedur-prosedur ini terkait dengan hal yang sama tindakan seperti inspeksi internal dan eksternal tangki dan pengukuran yang mencakup penilaian vertikalitas, kebulatan, dan bentuk profil dinding, atap, dan lantai. Karakteristik tujuan pustaka, karakteristik metrologi tangki vertikal dan horizontal serta metrologinya pengawasannya diatur oleh OIML R71 yang pada prinsipnya menerapkan ISO 7507 dan standar ISO 12917. Standar ini sesuai dengan manual API MPMS standar tentang standar pengukuran minyak bumi. Semua standar ini diterapkan di Uni Eropa di bidang metrologi legal untuk mengidentifikasi praktik negara lain mengenai periode kalibrasi dan verifikasi tangki. Permintaan dikirim ke Badan Metrologi Legal di beberapa negara Uni Eropa. Negara-negara yang memberikan informasi di situs web kerjasama Eropa di bidang hukum metrologi (WELMEC) diwawancarai. Data negara yang mengirimkan balasan dianalisis dan dibentuk menjadi sebuah grafik, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya, pedoman manual, peraturan undang-undang, dan lain-lain yang tersedia online, dan peraturan untuk verifikasi dan kalibrasi tangki produk minyak di negara lain juga ditinjau. Ini memungkinkan identifikasi standar yang berlaku untuk bidang ini. Gambar 1 memberikan ringkasan informasi yang disediakan oleh negara-negara yang beroperasi sesuai dengan standar yang berlaku. Berbagai negara telah membangun industri minyak perkumpulan dan korporasi sesuai dengan kebutuhannya, yang juga menyatakan penggunaannya standar yang diakui secara internasional. Penggunaan ISO, API, peralatan teknik, dan asosiasi penggunaan material EEE-MUA, standar dan manual OIML. Dalam melakukan kalibrasi, ada baiknya penguji mengetahui konstruksi touchhead yang akan diuji. Secara umum, konstruksi touchhead dengan atap tetap dapat diilustrasikan seperti pada gambar. Berdasarkan gambar tersebut, touchhead ini berbentuk silinder beratap kerucut
Bagian yang dikalibrasi adalah bagian touchet yang berada pada ketinggian H, yaitu antara PRS dan PRI. Ketinggian tersebut terbagi ke dalam 4 cincin. Cincin tersebut merupakan shell dinding tangki yang terbuat dari lembaran plat logam yang disambungkan dengan teknik las sehingga membentuk suatu garis yang melingkar pada permukaan dinding tangki yang ditunjukkan oleh garis hitam horizontal yang melintang pada permukaan tangki. Pada metode strapping, ketinggian ini diukur menggunakan depth tape. Bagian yang berada sama tinggi dengan depth tape biasanya disebut meja ukur, merupakan daerah yang disebut dengan rawa. Dalam pengukuran ketinggian tersebut, orang yang mengukur perlu masuk dalam tangki melalui manhole untuk memastikan alat ukur menyentuh meja ukur. Metode penelitian. Perhitungan pergeseran volume dilakukan berdasarkan kalibrasi baru saat ini dan kalibrasi sebelumnya. Perhitungan dilakukan pada poin individu pada kelulusan meja. Titik-titik tersebut dipilih berdasarkan zona seragam. Zona seragam dari tangki ditentukan dari lembar faktor tambahan untuk tangki sebelumnya dan tangki baru tabel kapasitas. Titik ketinggian terukur atas dan bawah di zona seragam tangki yang perhitungan pergeseran volumenya dilakukan harus dipilih sesuai dengan kriteria berikut. 1. Titik atas sesuai dengan titik pada tabel kelulusan, yaitu 305 mm di atas bagian zona, di atas bagian bawah zona seragam. 2. Titik terbawah sesuai dengan titik pada tabel kelulusan, yakni 305 mm di bawah bagian atas zona seragam. Ekspresi matematika untuk menghitung pergeseran volume adalah sebagai berikut. Delta V sama dengan FH VH2 dikurangi VL2 dikurangi VH1 dikurangi VL1, VH1 dikurangi VL1 dikali 100, di mana delta V adalah pergeseran volume, persen FH2, VH2 dan VH1 adalah nilai volume yang sesuai dengan titik atas masing-masing diambil dari tabel kelulusan kalibrasi baru dan sebelumnya. VL2 dan VL1 adalah nilai volume yang sesuai dengan titik terbawah yang diambil dari yang baru dan tabel kelulusan kalibrasi sebelumnya. Tergantungan periodisitas kalibrasi pada pergeseran volume yang dihitung diilustrasikan dijelaskan pada gambar di bawah ini. Metode penelitian. Metode penentuan interval kalibrasi didasarkan pada analisis kesalahan stabilitas dari waktu ke waktu dan disediakan dalam ILAC G24 atau OIML D10 dan ilmiah sastra. Salah satu parameter utama untuk menentukan tanggal kalibrasi selanjutnya adalah nilai kesalahan, yaitu selisih antara kesalahan sebenarnya dan yang diperlukan batas diinginkan. Ketika kesalahan sebenarnya mendekati batas yang diinginkan, terdapat resiko bahwa kesalahan tersebut akan terjadi kesalahan mungkin melebihi batas ini, dan dalam kasus tersebut interval kalibrasi tidak diperpanjang atau dipersingkat. Diketahui bahwa bagi tank, ketidakpastian selalu menjadi terbesar untuk volume kecil. Tangki dengan volume terkecil selalu pada nilai terbatas, yaitu ketidakpastiannya adalah 0,2%. Dengan kata lain, tidak ada cadangan untuk fluktuasi. Hal ini disebabkan ke situasi di mana batas pengukuran volume ditetapkan selama verifikasi awal, yaitu volume dipilih dengan benar sesuai dengan hasil kalibrasi, di mana ketidakpastiannya batas 0,2% tidak terlampaui untuk tangki vertikal. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup berbagai tangki yang ditunjukkan untuk menyimpan minyak bumi, produk minyak bumi dan produk cair lainnya. Vertikal silinder di atas tangki penyimpanan tanah tertutup dan terbuka dan dilas dengan berbagai ukuran dan kapasitas yang melebihi 100 mm3.
Semua tangki digunakan di luar ruangan dan tidak bergerak. Rapat tetap terbuat dari baja tahan karat dengan atau tanpa insulasi thermal. Koefisien thermal pemoyokan pada masing-masing tangki diketahui. Tangki yang dianalisis diberi tekanan, tidak bertekanan, diinginkan dan tidak didinginkan. Setiap tangki memiliki kode yang tidak ditetapkan, yaitu memungkinkan identifikasi dengan tank lain. Pengawasan teknis dan metrologi mereka dilakukan sesuai dengan persyaratan API dan EEMUA tergantung pada tangki spesifikasi pabrikan dan tipe. Tangki-tangki tersebut sedikit berbeda dalam kondisi pengoperasian dan persyaratan inspeksi terkait. Selain itu, tank-tank tersebut memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang diterapkan oleh Kementerian Perekonomian, Lingkungan Hidup dan lainnya. Pemilik bertanggung jawab atas kendali mutu dan inspeksi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap karakteristik teknis, desain, dan konstruksi tangki. Hasil penelitian dari data pengawasan metrologi tangki vertikal tempat kilang minyak dimulai tahun 1996 digunakan untuk penelitian ini. Tangki dikalibrasi oleh personel yang berkualifikasi dari laboratorium terakreditasi yang berhak bekerja di bidang metrologi legal, sah dan sertifikat prosedur metrologi sebelumnya, tabel kelulusan, cetak biru, dan metrolog pasport asli. Untuk tank-tank ini digunakan sebagai dokumen referensi. Tabel kalibrasi ditentukan selama proses kalibrasi karena merupakan komponen kunci dalam pengukuran kepastian jumlah cairan dalam tangki. Struktur, bentuk bagian bawah, isolasi dinding, dan parameter tangki lainnya dievaluasi selama kalibrasi. Prosedur pembentukan tabel tidak ada ya. Evaluasi lebih lanjut terhadap parameter yang disebutkan di atas diperlukan selama perhitungan perioditas kalibrasi. Data yang diperoleh menunjukkan hal itu semua. Tangki menjalani verifikasi awal sesuai dengan prosedur kalibrasi. Jangka waktu prosedur verifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nasional adalah 5 tahun. Tangki harus dikosongkan untuk prosedur verifikasi. Hal ini sangat mempengaruhi biaya pengawasan. Menjadi jelas bahwa setiap verifikasi dilakukan segera setelahnya inspeksi teknik perbaikan, modifikasi, atau perubahan struktural untuk menghindari kebutuhan mengosongkan tangki. Gambar 4 menunjukkan distribusi volume tangki vertikal di perusahaan yang diperiksa. Tabel kelulusan dari dua prosedur metrologi sebelumnya disusun di suhu referensi dan kepadatan cairan yang sama. Oleh karena itu, tidak ada koreksi untuk suhu atau konversi properti cair diperlukan. Bisa dilihat dari gambar di atas, yaitu interval kalibrasi dihitung menggunakan metode standar diagram A dan metode modifikasi diagram B. Warna menunjukkan perubahan hasil yang diperoleh dengan metode perhitungan yang dimodifikasi dibandingkan dengan metode perhitungan standar. Interval pengawasan metrologi adalah didistribusikan dalam rentang 5-25 tahun sesuai dengan hasil metode dan yang dimodifikasi. Berdasarkan hasil yang diperoleh, jarak tangki bervolume besar cenderung sama lebih besar. Interval kalibrasi tangki besar pada kelompok kedua bervariasi dari 15 hingga 25 tahun. Interval periodisitas yang dominan dari kelompok tank pertama adalah 5 tahun. Periodisitas rata-rata 20 tahun dapat diterapkan pada 40% dari seluruh tangki yang tersisa. Kesimpulan, data ini menyajikan analisis frekuensi pengawasan metrologi, kriteria, dan rekomendasi untuk menentukan periodisitas vertikal penyediaan karat dan di atas tangki bahan bakar di darat. Pertama, bagi negara lain disajikan dan periodisitas pengawasan di negara lain ditentukan. Kemudian standar dan organisasi mengembangkan dokumen yang berkaitan dengan kalibrasi tangki dan periodisitas digunakan. Kemudian periode kalibrasi dengan analisis tes trobastik data kalibrasi dihitung. Ini data disajikan menggunakan hasil beberapa kalibrasi berturut-turut API MPMS, ketentuan tahun 2019 dan metode yang diadopsi untuk metrologi legal
disajikan dalam makalah ini untuk perhitungan ulang periodisitas digunakan. Analisis data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Legal mengungkapkan bahwa 71% perusahaan Euro negara-negara ASEAN menerapkan periode kalibrasi rata-rata 12 tahun untuk tangki bahan bakar. Harus mencatat bahwa hal ini hanya berlaku pada tangki yang ditugaskan pada meteorologi legal. Dalam kasus individual, negara-negara menetapkan kondisi sebagai periodisitas kalibrasi yang tidak terbatas untuk pada beton. Menerapkan alat penilaian risiko, termasuk standar dan menyinkronkan pengawasan meteorologi prosedur SIAM dengan perbaikan atau perubahan desain. ISO yang ditinjau API ISO 7507 OIML R71 dan standar API MPNS 2.2 yang mengatur periodisitas pengawasan meteorologi tangki panduan SIAM, periodisitas minimum dan maksimum yang direkomendasikan berada di antara keduanya 5 dan 15 tahun. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.